Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Marja. Hari ini Ibu akan mengajar tentang bab 3, yaitu vektor. Yang dimana di bab A kita akan mempelajari tentang vektor, dan di B kita akan mempelajari tentang perkalian vektor. Dalam fisika, besaran dibedakan menjadi besaran vektor dan besaran skalar. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan apa pengertian dari besaran skalar. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja, sementara besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan memiliki arah. Makna sebuah mobil yang melaju ke arah selatan dengan kelajuan 60 km per jam berbeda dengan mobil yang melaju dengan kelajuan sama tetapi arahnya ke utara. Dapatkah Anda menyebutkan perbedaan dan persamaan kedua gerak mobil tersebut? Konsep vektor diperlukan dalam fisika agar pengertian fisik atau besaran menjadi jelas. Selain kecepatan, besaran apa yang termasuk besaran vektor? Oke, pada bab ini kita akan mempelajari tentang vektor. Yang pertama, besaran skalar dan besaran vektor. Telah dibahas sebelumnya, besaran adalah sesuatu yang biasanya dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Selain dapat dinyatakan dengan angka dan memiliki nilai, ada besaran-besaran yang juga memiliki arah tertentu. Secara garis besar, besaran dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai besar saja, tidak memiliki arah. Contoh besaran skalar yaitu panjang, massa, waktu, volume, kelajuan, massa jenis, daya, energi, dan suhu. Besaran vektor berbeda dengan besaran skalar. Agar lebih memahami besaran vektor, ambillah sebuah batu bata. Apa yang Anda rasakan? Tangan Anda merasa berat untuk mempertahankan batu itu, seakan-akan batu menarik tangan Anda ke bawah. Sekarang coba Anda lepaskan batu tersebut dan biarkan jatuh. Kemana arah jatuhnya batu? Anda akan menjawab bahwa batu jatuh dengan kecepatan tertentu ke bawah. Batu memiliki gaya berat yang arahnya ke bawah. Jadi gaya berat dan kecepatan adalah besaran vektor karena gaya dan kecepatan memiliki besaran dan arah. Jadi, besaran vektor adalah besaran yang memiliki besar nilai dan juga arah. Contoh besaran vektor diantaranya kecepatan, percepatan, gaya, momentum, dan perpindahan. Kita masuk ke bagian A, menggambar vektor. Sebuah vektor digambarkan dengan sebuah anak panah yang terdiri atas pangkal vektor, panjang vektor, dan arah vektor. Arah anak panah ini menunjukkan nilai atau harga vektor tersebut. Semakin panjang gambar sebuah vektor, semakin besar nilai vektor tersebut. Agar lebih jelas, perhatikan gambar 2.1 dan gambar 2.2 berikut. Yang B, penulisan notasi besaran vektor. Notasi besaran vektor dapat berupa huruf kapital atau huruf kecil. Bisa dilihat pada gambar 2.3. Untuk tulisan tangan, notasi tersebut berupa huruf yang diberi tanda panah di atasnya, misalnya A yang tanda panahnya ke atas atau A kecil tanda panahnya ke atas. Untuk tulisan cetak, notasi tersebut biasanya dicetak tebal, misalnya A besar tebal dan A kecil tebal. Nilai vektor untuk tulisan cetak dinyatakan dengan huruf tipis miring, misalnya A miring. Untuk tulisan tangan, nilai vektor dinyatakan dengan huruf tanpa tanda panah, misalnya A. Dua vektor disebut sama besar jika besar dan arahnya sama. Perhatikan gambar 2.3. Vektor A sama dengan vektor B karena kedua vektor memiliki besar dan arah yang sama. Sedangkan vektor A dan vektor D berbeda karena kedua vektor tersebut memiliki arah yang berbeda. Vektor C disebut lawan dari vektor B karena besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Yang kedua, penjumlahan dan selisih vektor. Yang A, penjumlahan vektor. Dua vektor atau lebih dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Hasil penjumlahan atau pengurangan disebut resultan vektor. Untuk menghitung resultan vektor yang berbeda pada satu bidang dapat digunakan dua metode, yaitu metode jajar genjang dan metode poligon. Yang pertama, penjumlahan vektor dengan metode jajar genjang. Dua buah vektor atau lebih dapat dijumlahkan dengan menulis sebuah jajar genjang dengan kedua vektor tersebut sebagai sisi-sisinya. Adapun resultannya diperoleh dari diagonal jajar genjang, yaitu titik pangkalnya sama dengan kedua titik pangkal vektor tersebut. Perhatikan gambar 2.4 dan gambar 2.5. Di gambar 2.4 tinggal ditambahkan titik-titik dan juga resultan atau penggabungan dari vektor A dengan vektor B. Dan gambar 2.5 resultan 3 buah vektor yaitu
resultan sama dengan A ditambah B ditambah C yang diperoleh dengan metode jajar genjang. Yang kedua, penjumlahan vektor dengan metode poligon atau segi banyak. Resultan dari penjumlahan dua vektor atau lebih diperoleh dengan memindahkan pangkal vektor yang satu ke ujung vektor yang lain. Demikian seterusnya. Adapun vektor hasil penjumlahan resultan diperoleh dengan menghubungkan pangkal vektor pertama ke ujung vektor terakhir. Perhatikan gambar 2.6 dan gambar 2.7. Yang B, selisih vektor. Metode yang digunakan dalam menulis selisih dua vektor sama dengan metode yang digunakan untuk penjumlahan vektor. Selisih dua vektor A dan B dapat ditulis C sama dengan A dikurang B, atau resultan vektor A dan vektor min B adalah C ditambah A ditambah min B. Untuk menulis vektor C sama dengan A ditambah min B. Pertama vektor A dilukis, selanjutnya vektor min B. Caranya sama seperti melukis penjumlahan vektor. Perhatikan vektor min B merupakan vektor B dengan arah berlawanan. Adapun vektor C adalah vektor yang menghubungkan pangkal vektor A ke ujung vektor min B. Perhatikan gambar 2.8. Ketiga, rumus untuk menentukan besar dan arah resultan dua buah vektor. Oke, di sini pada gambar 2.9 resultan dua vektor. Sekarang perhatikan rumus-rumus sehingga menghasilkan dua strep 1 dengan alfa adalah sudut apit yang dibentuk antara vektor V1 dan vektor V2. Arah resultan vektor dapat ditentukan menggunakan aturan sinus sebagai berikut. Lihat pada rumus 2 strep 2. Jika dua buah vektor antara vektor yang satu V1 dan vektor yang lain V2 saling tegak lurus, vektor resultannya dapat diselesaikan dengan dalil Pitagoras. Perhatikan gambar 2.10. Besarnya vektor resultan R adalah R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Contoh soal, dua buah vektor gaya F1 dan F2 masing-masing besarnya 4 Newton dan 5 Newton dan memiliki titik pangkal berimpit. Hitunglah nilai dan arah resultan vektor ini jika sudut apit antara kedua vektor tersebut adalah 60 derajat. Oke, kemudian diketahui F1 4 Newton, F2 5 Newton dan sudut apit 60 derajat. R sama dengan tinggal masukkan ke rumus sehingga menghasilkan akar 61 Newton. B, arah resultan terhadap F1 ditentukan dengan persamaan berikut sehingga menghasilkan akar 61N dengan arah 33,67 derajat terhadap vektor F1. Dan di sini Ibu mencantumkan aturan pada segitiga ABC berlaku aturan sinus dan juga aturan kosinus. Bisa perhatikan tampilan berikut. Contoh kedua, dua vektor memiliki titik pangkal berimpit. Nilai setiap vektor adalah 3 satuan dan 4 satuan. Itulah nilai dan arah resultan kedua vektor itu jika sudut apitnya 90 derajat. Ya, tinggal dimasukkan ke rumus. Yang A menghasilkan 5 satuan, yang B tinggal perhatikan langkah-langkahnya sehingga menghasilkan beta sama dengan 53 derajat. Jadi nilai resultan vektor adalah 5 satuan dan arahnya 53 derajat terhadap V1. Yang keempat, menguraikan vektor. Sebuah vektor dapat diuraikan ke dalam komponen-komponennya. Di sini hanya dibahas sebuah vektor diuraikan ke dalam komponen-komponennya yang saling tegak lurus, yaitu komponen sumbu X dan sumbu Y. Oke, bisa diperhatikan gambar 2.11. Vektor F diuraikan menjadi komponen-komponennya pada sumbu X dan sumbu Y, yaitu Fx dan Fy. Perhatikan 2 strep 4. F sama dengan akar dari Fx kuadrat tambah Fy kuadrat. Arah vektor dapat diperoleh dengan persamaan tan alfa sama dengan Fx Fy dibagi Fx di 2 strep 5. Contoh yaitu sebuah vektor gaya F nilainya 20 Newton dan membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X positif. Tentukan nilai komponen-komponen vektor pada gaya F itu terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, sekarang masukkan nilainya sehingga menghasilkan nilai 10 Newton. Contoh 2.4, sebuah vektor F dengan panjang 30 satuan membentuk sudut 210 derajat terhadap sumbu X positif. Tentukan komponen-komponen vektor F terhadap sumbu S dan sumbu Y. Tinggal masukkan ke nilai sehingga di Fx menghasilkan min 15 akar 3 satuan.
Sementara di FY, kalau untuk Fx kita pakai cos, sementara Fy kita pakai sin. F sin alfa, F sin sama dengan 210 derajat, sehingga menghasilkan min 15 satuan. Vektor satuan. Di sini bisa perhatikan gambar 2.12 sehingga menghasilkan F sama dengan Fxi ditambah Fyj ditambah Fzk. Sehingga besar vektor F dapat dihitung dengan menentukan komponen-komponen vektor yang saling tegak lurus satu sama lain melalui persamaan F sama dengan Fs kuadrat ditambah Fy kuadrat ditambah Fz kuadrat. Dalam analisis vektor satuan, jika dua buah vektor sama, besar komponen-komponennya juga harus sama. Misalnya Axi ditambah Ayj ditambah Azk sama dengan Bxi ditambah Byj ditambah Bzk. Bisa dilihat, misalnya kalau dia pengurangan, A ditambah B sama dengan AX ditambah BX, jadi X nya disamakan AX ditambah BXI ditambah AY ditambah BJ dan AZ ditambah BZK. Begitu pula dengan pengurangan. Oke, contohnya diketahui dua buah vektor berikut. Yang A 3i dikurang 6j ditambah 2k, yang bi ditambah 3j min 5k. Tentukan A ditambah b dan A dikurang b. Yang b besar vektor A ditambah d dan A dikurang b. Resultat penjumlahan dan pengurangan kita masukkan, dan kemudian yang nilai i disamakan dan juga nilai j disamakan dan juga k disamakan. 3 ditambah 1i min 6 ditambah 3j 2 min 5k. Sehingga 3 tambah 1 sama dengan 4i, min 6 ditambah 3 sama dengan min 3j, 2 dikurang 5 sama dengan min 3k. A dikurang b. Begitu pula kita masukkan 3i 6j 2k, i 3j 5k. Kemudian seperti yang tadi, yang i nya samakan, yang j juga samakan, yang k juga samakan. 3 kurang 1 sama dengan 2i, min 6 min 3 yaitu min 9j, 2 ditambah 5 sama dengan 7k. B besar vektor A ditambah B dan vektor A dikurang B. A ditambah B, tinggal masukkan angkanya sehingga menghasilkan akar 34 satuan. A dikurang B, sehingga masukkan angkanya sehingga menghasilkan akar 134 satuan. B perkalian vektor. Di sini perkalian vektor I dikali I ditambah J dikali J dan K ditambah K sama dengan 1. Cos 0 derajat sama dengan 1. I dikali J, I dikali K dan J kali K yang tidak sama menghasilkan 1. Sudut antara vektor satuan I dan I adalah 0 derajat, maka I dikali E cos 0 derajat sama dengan 1. Bisa dilihat A dikali B sama dengan AX, BX tambah AY, BY tambah AZ, BZ. Tentukan hasil tentukan hasil perkalian titik antara dua vektor antara satuan A sama dengan 2i ditambah 3j ditambah 5k dan B sama dengan 4i ditambah 2j min k. Sehingga masukkan nilainya, yang I 2 dikali 4, 3 dikali 2, 5 dikali min 1 menghasilkan 8 ditambah 6 min 5 sama dengan 9. Perkalian silang vektor. Perkalian silang dua buah vektor A dikali B menghasilkan vektor yang arahnya tegak lurus bida yang dibentuk oleh dua buah vektor tersebut dan besarnya sama dengan hasil kali kedua vektor dengan sinus sudut apitnya. Peraturan dari perkalian vektor. Yang pertama, perkalian silang antara dua vektor satuan yang sama besar dan searah bernilai 0, dan perkalian antara dua vektor satuan yang berbeda akan bernilai positif jika searah jarum jam. Sebaliknya akan bernilai negatif jika arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. I dikali I, kalau arah vektornya sama berarti menghasilkan nilai 0. I dikali J sama dengan K, J kali K sama dengan I, K dikali I sama dengan J sama dengan J. J dikali I sama dengan min K, I dikali K sama dengan min J, K dikali J sama dengan min I. Bisa perhatikan contoh 2.8 di mana A dikali B menghasilkan 0,
A dikali C menghasilkan min 9, C, B dikali C sama dengan min 16, D, A dikali B sama dengan 12, E sama dengan A dikali C sama dengan 12, F sama dengan B dikali C sama dengan 12. Cara lain yang lebih sederhana untuk mengingatkan rumus perkalian silang dua vektor A dan B yaitu menggunakan metode determinan. Untuk determinan matriks 3 kali 3 dapat digunakan metode berikut. Bisa perhatikan A dikali B, I yaitu bisa diperhatikan tinggal menggunakan perkalian silang. Demikianlah materi tentang vektor dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.